Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah negara seperti Iran bisa terus-menerus menantang negara adidaya sekelas Amerika Serikat? Nah, kali ini kita akan coba bedah kebuntuan yang super kompleks di antara keduanya. Ini tuh bener-bener kayak teka-teki geopolitik. Di satu sisi ada negara adidaya dengan kekuatan militer yang ya kita tahu nggak ada tandingannya. Tapi di sisi lain ada negara berkembang yang udah bertahun-tahun dihajar sanksi. Anehnya justru negara inilah yang kelihatan mampu bertahan bahkan kadang-kadang mendikte jalannya permainan. Loh kok bisa? Kalau kita lihat data di atas kertas, perbandingannya jauh banget. Anggaran, teknologi militer, kekuatan ekonomi, semuanya jomplang. Seharusnya, ini jadi pertarungan yang mustahil buat Iran kan? Tapi, seperti yang bakal kita lihat sama-sama, kenyataan di lapangan itu ceritanya beda banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebuntuan negara adidaya. Ini bukan sekedar konflik biasa ya, ini lebih mirip permainan catur strategis yang taruhannya tinggi banget, di mana aturan-aturan kekuasaan yang biasa kita kenal kayaknya udah nggak berlaku lagi. Retorika dari pihak Amerika Serikat seringkali terdengar, ya absolut dan tanpa kompromi. Dengan gertakan semacam ini, Washington seolah-olah bilang kalau konflik ini cuma soal pengerahan kekuatan militer. Ancaman untuk melumpuhkan semua infrastruktur Iran, mulai dari pembangkit listrik sampai jembatan. Sesederhana itu katanya. Tapi anehnya, Iran bukan cuma bertahan. Mereka justru berhasil membalikan keadaan dan malah bikin Amerika Serikat jadi reaktif. Nah ini poin kuncinya. Gimana caranya mereka melakukan itu? Gimana bisa Iran, yang di atas kertas jauh lebih lemah, justru bisa ngatur tempo permainannya? Sekarang kita sampai ke inti strateginya Iran. Jadi, rahasia ketangguhan mereka itu bukan karena satu senjata canggih, tapi karena strategi pertahanan nasional yang berlapis. Strategi ini dibangun di atas 3 pilar utama, yang akan kita bongkar satu persatu. Oke, jadi ini dia 3 pilarnya. Pertama, mereka belajar banget dari sejarah. Kedua, mereka punya doktrin yang disebut pertahanan mosaik. Dan yang ketiga, pertahanan budaya. Yuk, kita lihat lebih dalam satu-satu biar kita paham dari mana datangnya kekuatan Iran yang mengejutkan ini. Pilar pertama, belajar dari sejarah. Sejak tahun 1953, waktu CIA ikut campur menggulingkan pemerintahan mereka, Iran jadi sadar satu hal. Kalau di dalam negeri ada kekacauan, itu sama aja kayak ngasih undangan buat intervensi asing. Pelajaran yang mahal ini bikin mereka jadi super waspada. Lanjut ke pilar kedua, ini yang namanya pertahanan mozaik. Ini adalah strategi desentralisasi yang cerdas banget, emang dirancang buat melawan serangan kilat model shock and awe ala Amerika. Idenya gini, kalaupun Pentagon berhasil memotong kepala ularnya, alias pusat komandonya, badannya, ya di pasukan-pasukan di daerah yang bisa bergerak sendiri, bakal tetap hidup dan terus melawan. Dan pilar ketiga, ini yang mungkin paling susah dipahami dan sering banget diremehin sama Barat, pertahanan budaya. Sebuah fatwa dari pemimpin agama bisa menginspirasi perlawanan nasional yang luar biasa kuatnya. Ini adalah kekuatan yang lahir dari keyakinan, bukan dari baja. Dan di medan perang ini, tank dan misil jadi nggak ada artinya. Oke, sekarang kita pindah ke aturan permainan. Soalnya di panggung global, pertarungan ini nggak cuma terjadi di medan perang fisik. Iran juga jago mainin permainan diplomasi internasional yang rumit, di mana celah hukum itu bisa sama pentingnya dengan kekuatan militer. Contohnya kayak gini, Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak Iran di Laut Lepas. Alasan mereka? Penegakan sanksi. Tapi, Iran dengan cerdiknya membalas dengan ngeframe tindakan Amerika itu sebagai pembajakan. Narasi ini efektif banget loh. Karena ini menempatkan Amerika di posisi pelanggar hukum internasional, sebuah pandangan yang ternyata mulai diterima juga sama negara-negara lain. Nah, bagian ini menarik banget. Ini soal gimana Iran bisa membenarkan program misil mereka secara legal. Jadi resolusi PBB 2231 itu cuma mendesak atau menghimbau mereka buat menahan diri. Perhatiin ya, kata kuncinya itu mendesak, bukan melarang. Jadi nggak ada larangan hukum, nggak ada sanksi. Dan yang lebih lagi, himbauan itu udah kedaluarsa sejak Oktober 2023, celah hukum yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Penting banget buat kita sadari kalau kebuntuan ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Apa yang kita lihat antara Amerika dan Iran ini mungkin cuma gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar, pergeseran lempeng tektonik geopolitik global yang bisa melahirkan tatanan dunia baru. Dan perbandingan ini ngegambarin perbedaan strategisnya dengan sempurna. Amerika itu kayak pelari cepat. Mereka butuh kemenangan kilat dan sangat rentan sama tekanan politik di dalam negeri. Sementara itu, Iran adalah pelari maraton. Mereka tahu cara mengatur napas, sabar, dan siap untuk pertarungan jangka panjang. Kenyataannya, kondisi di lapangan udah berubah drastis.
Negara-negara yang dulunya sekutu setia Amerika, kayak Arab Saudi dan UAE, sekarang mulai jaga jarak. Bahkan sampai menutup wilayah udara mereka buat militer AS cuma buat menghindari pembalasan dari Iran. Ini tanda-tanda yang jelas banget kalau dominasi Amerika di kawasan itu udah nggak mutlak lagi. Buat negara kuat lain seperti China dan Rusia, kekacauan ini justru jadi peluang emas. Setiap kali ada gangguan di jalur perdagangan minyak, misalnya di Selat Hormuz, ini jadi alasan buat mereka buat terus mendorong agenda dedolarisasi. Tujuannya apa? Iya, untuk mengurangi ketergantungan dunia pada dolar Amerika. Ini adalah serangan langsung ke jantung kekuatan ekonomi Amerika. Jadi, ini dia poin terakhir yang penting banget buat kita renungkan bareng-bareng. Konflik AS-Iran ini ternyata lebih dari sekedar berita utama loh. Ini bisa jadi semacam jendela buat kita ngintip masa depan, sebuah dunia multikutub di mana kekuasaan nggak lagi cuma terpusat di satu tangan. Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Jangan-jangan kita memang sedang menyaksikan senja dari era negara adidaya tunggal?